1 menit mengeluh bisa menutup peluang, tapi 1 menit bersyukur bisa membuka jalan rezeki. Tonton video ini dan temukan 7 perubahan harian yang terlihat kecil tapi berefek besar dalam hidupmu. Kita sering mengejar perubahan besar, tapi lupa bahwa hidup justru dibentuk oleh hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Rezeki pun begitu. Ia datang bukan hanya karena keputusan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang konsisten. Kadang kita tidak sadar, hal yang kita anggap sepele justru menjadi pintu masuk kelimpahan. Dan yang lebih mengejutkan, perubahan kecil itu bisa dimulai hari ini juga. Sekarang mari kita bahas bersama 7 kebiasaan sederhana yang bisa membuka aliran rezeki dalam hidupmu. Yang pertama, bangun lebih pagi meski hanya 30 menit lebih awal. Dulu saya sering merasakan hari-hari yang berantakan. Bangun mepet waktu, terburu-buru, dan selalu merasa ketinggalan banyak hal. Sampai suatu hari, saya coba bangun hanya 30 menit lebih awal tanpa ekspektasi apa-apa. Hanya ingin memberi waktu sedikit lebih tenang untuk diri sendiri. Ternyata, pagi yang sunyi memberi ruang buat saya untuk bernapas, merenung, dan memulai hari tanpa tergesa. Saya tidak langsung jadi lebih kaya atau lebih hebat, tapi yang berubah adalah rasa di dalam diri. Lebih jernih, lebih lapang, lebih siap. Dan dari ketenangan itulah pelan-pelan rezeki mulai datang dari arah yang tidak saya sangka. Jika kamu merasa hidupmu seperti dikejar terus, cobalah beri waktu untuk dirimu sendiri, walau hanya 30 menit lebih awal setiap pagi. Seperti kata Robin Sharma, bangun pagi adalah kebiasaan para pemenang. Bisa jadi itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Yang kedua, ucapkan terima kasih setiap kali menerima kecil atau besar. Saya punya seorang teman yang hidupnya terasa seperti jalan di tempat. Ia sudah mencoba banyak hal, berjualan, bekerja serabutan, bahkan ikut pelatihan ini itu. Tapi setiap kali hasilnya datang, rasanya tidak pernah cukup. Ada saja kebutuhan yang lebih besar. Lama-lama ia mulai merasa hidupnya seperti tidak dihargai. Usahanya tidak dilihat dan semesta seperti diam. Sampai pada suatu malam ia bercerita sambil menahan air mata. Ia bilang, "Saya capek, rasanya seperti tidak pernah berhasil. Meskipun sudah mencoba segalanya." Saya diam waktu itu, tapi beberapa minggu setelahnya saya melihat ada yang berubah dari caranya menjalani hari. Ia mulai sering tersenyum, lebih ringan bercerita, dan tidak lagi merasa gelisah saat hasil belum sesuai harapan. Ternyata ia menemukan satu hal sederhana yang mengubah semuanya. Ia mulai membiasakan diri untuk mengucap terima kasih, bahkan saat hanya mendapat satu order kecil atau ketika diberi makanan oleh tetangga. Ia bilang, "Saya tidak tahu apakah ini mengubah hidup saya, tapi setidaknya saya mulai merasa hidup saya bernilai." Dari situlah saya belajar bahwa syukur bukan hanya soal besar kecilnya rezeki, tapi bagaimana hatimu meresponnya. Mungkin kamu juga pernah merasa seperti itu. Sudah berjuang, tapi hasilnya tidak sepadan. Cobalah sebelum meminta lebih, kamu latih dulu hatimu untuk menghargai yang sudah ada. Karena saat kamu mengucap terima kasih untuk yang kecil, saat itulah hidup sedang menyiapkan yang lebih besar. Yang ketiga, sisihkan uang meski sedikit untuk orang lain. Ada satu kutipan yang sangat membekas dari buku The Soul of Money yang berbicara tentang hubungan manusia dengan uang, kelimpahan, dan makna memberi. Yang menulis, kita tidak memberi karena kita kaya, kita menjadi kaya karena kita memberi. Kalimat itu membuat saya diam cukup lama saat pertama kali membacanya. Karena seringkali kita menunggu terlebih dulu baru merasa pantas berbagi. Padahal esensi dari memberi bukanlah soal jumlah, tapi keberanian untuk meluaskan hati di tengah keterbatasan. Saya teringat masa-masa ketika pemasukan saya pas-pasan. Setiap rupiah terasa penting, tapi entah kenapa waktu itu saya mulai mencoba menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan harian, bahkan hanya 1.000 atau 2.000 rupiah untuk orang lain. Bukan jumlah yang membuat orang kagum, tapi setiap kali saya melakukannya, saya merasa ringan. Seperti ada ruang baru yang terbuka, tidak hanya di dompet, tapi juga di batin saya. Dan yang mengejutkan, justru saat itu rezeki terasa lebih lancar, bukan datang dalam bentuk besar atau mewah, tapi dalam bentuk yang saya butuhkan. Tawaran kerja, kesempatan, bantuan yang datang tepat waktu. Mungkin kamu juga pernah merasa, nanti saja memberi kalau saya sudah mapan. Tapi bagaimana jika justru kebiasaan kecil memberi itu yang menjadi awal dari kemapananmu? Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri hari ini. Apakah kamu sudah cukup konsisten melatih hati untuk memberi? Meski hanya sedikit, karena bisa jadi disitulah pintu rezekimu sedang menunggu dibuka.
Yang keempat, kurangi mengeluh, tambah doa dan tindakan. Salah satu kisah yang paling saya ingat tentang bagaimana seseorang bangkit dari kebuntuan adalah kisah J.K. Rowling, penulis serial Harry Potter. Sebelum bukunya dikenal di seluruh dunia, ia pernah berada di titik terendah dalam hidupnya, menganggur, baru bercerai, dan hidup dari tunjangan pemerintah. Ia bahkan menulis naskah pertamanya di kafe kecil sambil menjaga anaknya yang masih bayi, dengan harapan bisa mengubah hidup mereka berdua. Dalam salah satu wawancaranya, Rowling pernah berkata, "Saya berhenti mengeluh ketika saya sadar bahwa mengasihani diri sendiri tidak pernah membayar tagihan. Yang bisa saya lakukan hanyalah terus menulis." Kalimat itu menyentuh saya karena saya sadar seringkali kita tenggelam dalam keluhan, menutup pintu bagi harapan dan tindakan nyata. Saya yakin banyak dari kita pernah berada dalam posisi seperti itu, merasa hidup tidak adil, merasa sudah berusaha tapi tetap tidak bergerak. Mungkin kamu juga pernah bertanya, apalagi yang harus saya lakukan? Tapi seperti Rowling, saat kita berhenti mengeluh dan mulai melangkah, sekecil apapun langkahnya, hidup perlahan mulai berubah. Bukan karena semuanya jadi lebih mudah, tapi karena hati kita menjadi lebih kuat. Maka, hari ini saya ingin mengajak kamu merenung. Sudahkah kamu memberi ruang bagi doa dan tindakan? Atau justru masih sibuk mengulang keluhan yang sama setiap hari? Seringkali rezeki datang bukan setelah kamu menunggu, tapi setelah kamu berani bergerak meski dalam diam. Yang kelima, jaga perkataan khususnya tentang diri sendiri. Hidup ini seperti tanah yang subur. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih yang kamu tanam di dalamnya. Ada yang menanam benih harapan, ada juga yang tanpa sadar menanam benih keraguan dan kehancuran. Dan apapun yang kamu tanam setiap hari, cepat atau lambat itulah yang akan tumbuh. Saya pernah melihat tetangga saya yang setiap kali bicara tentang dirinya, ia selalu bilang, "Saya memang orang gagal. Rezeki memang tidak pernah suka sama saya." Awalnya saya kira itu hanya cara untuk merendah, tapi lama-lama hidupnya benar-benar berarti tertutup. Bukan karena ia tidak punya potensi, tapi karena tanah hidupnya terlalu penuh dengan benih yang salah. Sejak saat itu, saya mulai belajar kalau ingin menumbuhkan sesuatu yang baik, kamu harus menjaga apa yang kamu ucapkan tentang diri sendiri. Karena sekali kamu sebut dirimu tidak mampu, maka semesta pun akan mengikuti keyakinan itu. Coba bayangkan, kalau hari ini kamu mengatakan pada dirimu sendiri, "Saya sedang belajar, saya layak untuk berhasil." Benih apa yang akan tumbuh dalam hidupmu esok hari? Kata-kata itu tidak selalu terdengar keras, tapi ia bekerja dalam diam, pelan, dan pasti. Maka, rawat tanah kehidupanmu dengan benih yang sehat. Karena apa yang kamu ucapkan hari ini akan jadi panen besar di hari mendatang. Yang keenam, bersihkan satu sudut rumah setiap hari. Saya pernah mengunjungi seorang teman yang tinggal di rumah kecil. Sangat sederhana, tapi begitu saya masuk, rasanya seperti masuk ke ruang yang tenang dan lapang. Tidak ada yang mewah, tapi semua tertata rapi. Ia bercerita bahwa setiap hari ia menyisihkan waktu 15 menit hanya untuk merapikan satu sudut rumah, kadang meja makan, kadang laci, kadang tumpukan kertas yang biasanya dibiarkan begitu saja. Awalnya, ia hanya ingin merasa lebih nyaman tinggal di rumah. Tapi tanpa ia sadari, sejak kebiasaan itu dimulai, banyak hal dalam hidupnya ikut berubah. Pikirannya lebih jernih, ia jadi lebih fokus bekerja, bahkan mulai muncul peluang-peluang baru yang sebelumnya terasa jauh. Ia bilang, "Waktu saya membersihkan sudut-sudut rumah, ternyata saya juga sedang membersihkan sudut-sudut hati dan pikiran saya." Saya percaya ada hubungan yang sangat halus antara ruang tempat kita tinggal dan ruang batin kita sendiri. Ketika kamu hidup dalam tumpukan barang yang tidak diperlukan, seringkali kamu juga membawa beban pikiran yang tidak kamu sadari. Tapi saat kamu mulai membereskan sedikit demi sedikit, seperti ada energi baru yang mengalir. Kamu juga bisa mulai dari sana, membersihkan satu sudut setiap hari, bukan untuk membuat rumah menjadi sempurna, tapi untuk memberi sinyal bahwa kamu siap membuka ruang baru, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hidupmu. Kadang, rezeki tidak masuk bukan karena ia menjauh, tapi karena ruangnya belum disiapkan. Yang ketujuh, luangkan 10 menit untuk evaluasi diri setiap malam. Salah satu pemikir besar yang banyak bicara tentang kesadaran dan perubahan adalah Socrates. Ia pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa bukanlah hidup yang layak dijalani. Kalimat itu tidak hanya relevan di zamannya, tapi juga menyentuh kehidupanmu hari ini di tengah kesibukan, distraksi, dan tuntutan yang sering membuat kamu lupa bertanya, kemana arah hidup saya sebenarnya?
Kamu sering sibuk mengejar, menyelesaikan, memenuhi target tapi jarang berhenti sejenak untuk melihat kembali apakah semua yang kamu lakukan benar-benar membawa makna? 10 menit saja sebelum tidur, duduk diam, tarik napas panjang, lalu tanya dengan jujur, apa yang sudah saya syukuri hari ini? Apa yang perlu saya benahi besok? Banyak orang mengira evaluasi diri hanya untuk orang sukses atau pemimpin besar. Tapi justru orang-orang besar menjadi seperti itu karena mereka terbiasa berdialog dengan dirinya sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari, dan dari kesadaran itulah muncul arah, muncul niat yang lebih utuh untuk tumbuh. Kamu bisa mulai malam ini, tidak perlu lama, tidak perlu sempurna, cukup luangkan waktu sebentar untuk mendengarkan dirimu sendiri. Seperti kata Confucius, orang yang mampu mengalahkan dirinya kemarin, dialah yang akan tumbuh hari ini. Dan disitulah rezeki seringkali datang bukan dari luar, tapi dari dalam diri yang semakin sadar. Kadang kita terlalu fokus pada hasil besar, sampai lupa bahwa hidup dibentuk oleh langkah-langkah kecil yang kita ulang setiap hari. Rezeki bukan hanya tentang uang atau peluang, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk layak menerimanya. Kamu dan saya sama-sama pernah berada di titik itu, ingin hidup berubah, ingin rezeki deras, tapi tetap menjalani hari dengan pola yang sama. Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Dan seringkali justru langkah kecil yang kamu anggap sepele itulah yang menentukan arah hidupmu ke depan. Kalau kamu merasa hidup belum banyak berubah padahal sudah mencoba banyak hal, bukan usahamu yang kurang tapi ruang dalam dirimu yang belum cukup terbuka. Coba renungkan, kebiasaan kecil apa yang bisa mulai kamu ubah hari ini, agar hidupmu perlahan membuka arah baru. Ingat, perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia mulai dari kesadaran kecil yang kamu jaga setiap hari dengan setia. Jika video ini membangunkan sesuatu dalam dirimu, meski hanya satu kalimat yang menggetarkan hati, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Pada akhirnya, rezeki tidak hanya tentang menerima, tapi tentang kesediaan untuk berubah. Satu langkah setiap hari. Bantu sebarkan dengan like, komen, dan subscribe agar kamu terus terhubung dengan konten yang mengajak untuk bertumbuh bersama.